masyarakat. Jadi mencakup aturan-aturan yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab individu ataupun badan hukum dalam transaksi dan hubungan sipil mereka. Jadi hukum perdata itu berfokus pada urusan pribadi dan non pidana yang berbeda dari hukum pidana yang mengatur tindakan kriminal. Gitu ya. Berikut ini ada beberapa konsep penting dalam hukum perdata, yaitu subjek hukum, di mana subjek hukum itu adalah hukum perdata adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban hukum. Jadi subjek hukum itu dapat memiliki kapasitas hukum penuh, terbatas, atau bahkan tidak sama sekali. Itu tergantung pada status mereka, seperti status usia mereka, kemampuan mental, ataupun keberadaan hukum pidana sebelumnya. Gitu ya. Terus konsep penting yang lainnya itu perjanjian. Nah, perjanjian ini adalah elemen fundamental dalam hukum perdata. Ini mencangkup kontrak ya, yang ada kesempatan antara pihak yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing. Jadi perjanjian harus memenuhi persyaratan tertentu untuk sah. Seperti apa? Kesepakatan yang sah itu tujuan yang sah dan kapasitas hukum pihak-pihak yang terlibat. Konsep penting lainnya yaitu kepemilikan. Jadi hukum perdata itu mengatur hak kepemilikan atas properti dan aset. Ini mencakup apa? Penjualan, sewa menyewa, hak milik, dan hak sewa. Jadi hukum perdata juga mengatur hak warisan dan pewarisan. Selanjutnya konsep yang selanjutnya yaitu tanggung jawab sipil. Jadi hukum perdata itu menentukan tanggung jawab sipil individu ataupun badan hukum terhadap tindakan mereka. Jadi ini mencakup apa? Tanggung jawab kontraktual dan intelektual. Tanggung jawab karena tindakan melanggar hukum. Konsep selanjutnya yaitu kewarisan. Di mana kewarisan itu hukum perdata mengatur transfer harta, pusaka, dan distribusi warisan itu kepada ahli waris. Jadi ini termasuk penentuan bagaimana harta pusaka akan dibagi sesuai dengan hukum dan perjanjian harta bersama. Konsep selanjutnya yaitu tindakan perdata. Nah, di sini tindakan perdata adalah proses hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata ataupun individu atau badan hukum. Ini termasuk tindakan perdata untuk meminta ganti rugi, pembagian harta bersama ataupun pelaksanaan kontrak. Selanjutnya yaitu perubahan hukum perdata. Hukum perdata itu dapat berubah ya dari waktu ke waktu melalui legislasi, terus melalui putusan juga dan evolusi praktek hukum. Nah, perubahan ini dapat mencakup perubahan dalam aturan kontrak ataupun harta bersama dan hak waris. Baik, kira-kira mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa. Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita pembelajaran malam ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih atas pertemuan malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.